Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin Multaqo Nasional Bahasa Arab 3 2020 yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan berdiskusi bertatap muka secara daring untuk menghadiri salah satu perayaan, salah satu bahasa yang terbesar di dunia, yaitu adalah bahasa Arab. Perkenalkan, kami Muhammad A.F. Saiful Haq dan Dr. Siti Jubaidah MA dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Video ini dipresentasikan makalah ini yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Kalam berbasis vlog sebagai alternatif di masa pandemi ini. Dipresentasikan pada sesi paralel Multaqo Nasional Bahasa Arab atau Munasbah 3 2020 yang diselenggarakan secara daring. Ya, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Slide yang pertama yaitu ada pertanyaan, mengapa harus vlog? Nah, untuk pendahuluannya, dalam mempelajari bahasa Arab, kita akan menemukan apa yang disebut dengan maharatul lughah atau kemahiran berbahasa Arab. Kemahiran bahasa Arab ini atau maharatul lughah ini memiliki 4 kemahiran, yaitu istima' yang artinya mendengarkan, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah yang artinya menulis. Salah satunya itu tadi kalam. Kalam adalah kemahiran yang kedua yang wajib dipelajari semua orang yang memperdalam bahasa Arab. Belajar di masa pandemik seperti sekarang ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar kalam di semua jenjang. Kalam ini merupakan kemahiran yang harus dipelajari secara dua arah tentunya, yaitu misalkan dosen dengan mahasiswa dan guru dengan murid, yang harus ada timbal balik dalam belajar tersebut. Tidak akan efektif jika guru saja yang aktif berbicara di dalam pelajaran kalam ini, karena tidak akan tergali, tidak akan terasah kemampuan dari mahasiswa atau murid tersebut. Dan di masa pandemi ini sulit sekali bagi dosen yang mengajar kalam untuk menemukan metode atau mengembangkan pembelajaran kalam secara tepat khususnya. Banyak dari mahasiswa merasa bosan dan jenuh dengan metode pembelajaran kalam saat pandemi. Hal ini disebabkan tidak adanya inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, dan pengembangan cara belajar kalam dari dosen, sehingga mahasiswa hanya mengerjakan tugas dan kemampuan mereka pun tidak akan meningkat. Hal ini yang menyebabkan peneliti untuk menemukan pengembangan cara pembelajaran kalam di masa pandemi ini,
Kami pun mendapat salah satu cara atau metode atau media yang cocok untuk masa sekarang, yaitu adalah vlog. Vlog merupakan gaya komunikasi yang sedang meningkat di masa sekarang ini. Selain itu, vlog pun mampu meningkatkan kemampuan kalam mahasiswa, karena mahasiswa tidak akan berbicara dengan melihat teks, tetapi mahasiswa akan berbicara dengan sesuatu topik yang diberikan oleh dosen dengan mengembangkan kata-kata secara mandiri. Artinya mahasiswa sendiri yang akan mencari kata-kata yang tepat dan membiasakan lidah dan mulutnya dalam berbahasa Arab secara spontan. Ya, slide selanjutnya yaitu ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Khususnya di sini ada Dimyati dan Mujiono pada tahun 2011 menyatakan pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen harus memiliki rencana konsep pembelajaran yang terprogram agar jelas nanti tujuannya, goalsnya itu jelas gitu, dalam desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif. Nah, ini juga tadi dijelaskan bahwa pelajaran kalam ini harus dilakukan secara dua arah, secara aktif antara dosen dan mahasiswa dan guru dengan siswa itu sendiri, yang menekan pada penyediaan sumber belajar. Tentunya sudah banyak media-media sumber belajar kalam di Indonesia ini. Lalu ada Tarigan yang pada 2015 mengatakan bahwa berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif lisan. Kenapa dikatakan produktif lisan? Karena dalam kegiatan ini orang yang berbicara atau disebut dengan pembicara dituntut dapat menghasilkan paparan-paparan secara lisan yang merupakan cerminan dari gagasan, perasaan, dan pikirannya. Dan vlog merupakan gabungan dari kata video blogging, merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan rekaman video, tentunya dengan menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti misalkan handphone atau ponsel yang berkamera atau sekalipun kamera digital yang bisa merekam video. Banyak postingan vlog yang berisi tentang laporan perjalanan, menceritakan pengalaman, berbagi tips, curhat, dan juga tentang tutorial yang sesuai dengan urutan dalam teks prosedur kompleks. Dengan menggunakan media vlog sebagai salah satu media keterampilan berbicara, maka diharapkan mahasiswa nanti dapat memiliki kemampuan pada pembelajaran berbicara dibandingkan dengan sebelumnya. Tentunya ada sebuah harapan dengan menggunakan media vlog ini, mahasiswa akan menambah gaya bahasa ataupun kosakata bahasanya dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Ya, kita ke slide selanjutnya. Di situ ada metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Muhtar 2013, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori atau perkembangan metode terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Lalu ada juga dari Nazir
Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ini. Sedangkan metode kualitatif tersendiri dapat didefinisikan sebagai metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata, gambar, dan perilaku manusia. Lalu penelitian deskriptif kualitatif juga ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Jadi memang pada penelitian ini kita menggunakan deskriptif kualitatif, bagaimana kita menggambarkan, mendeskripsikan dengan kata-kata kualitas dari topik yang kita angkat di sini. Ya, kita lanjut ke hasil penelitian ya. Kami telah memberikan kuesioner kepada 103 mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab yang berisi tentang mata kuliah kalam yang mereka pelajari, entah itu dengan metode yang dipakai ataupun dengan bahasa yang dipakai, dan tingkat kejenuhan mereka untuk memakai metode yang sekarang. Berikut adalah hasil penelitian kami. Nah, langsung saja hasil penelitian yang pertama. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas dosen kalam prodi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta memakai bahasa Arab dan Indonesia atau campuran bahasa Arab dan Indonesia, tetapi lebih banyaknya memakai Arab. Nah, jadi ke Indonesianya itu hanya untuk bantuan penjelas bagi yang belum jelas gitu. Bahkan ada yang mengajar dengan full bahasa Arab. Lalu ada lebih dari 65% mahasiswa paham dengan apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh dosen, tetapi hanya sebatas mengerti dan tahu arti dari yang diucapkan dosen. Itu pun karena terbantu dengan dosen yang menerjemahkannya ke bahasa Indonesia yang tadi saya bilang. Bahkan di urutan kedua setelah yang tadi di atas, kebanyakan mahasiswa kurang paham dengan yang dikatakan dosen. Nah, di sini yang kurang paham ada sekitar 30% dari mahasiswa PBA. Alasan mereka tidak mengerti karena metode mengajar yang dipakai oleh dosen. Nah, ini adalah metode ceramah atau teacher center. Jadi dosen hanya berbicara sendiri tanpa ada timbal balik atau mempersilahkan mahasiswanya untuk berbicara. Ini bagaimana ingin mengerjakan tugas yang diberi dosen tapi belum mengerti apa yang diucapkan dosen. Nah, inilah akibatnya dari metode mengajar teacher center atau guru atau dosen yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi hanya dosen yang berbicara tetapi tidak ada timbal baliknya dari mahasiswa itu sendiri. Ya, yang kedua ada tingkat kejenuhan mahasiswa terhadap metode yang dipakai oleh dosen. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode mengajar yang dipakai oleh dosen sebanyak lebih dari 53% mahasiswa merasa jenuh dengan metode yang dipakai oleh dosen sekarang. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi, terobosan-terobosan untuk metode pengajaran kalam berikutnya. Nah, alasan mereka merasa bosan adalah karena kurang mengerti dengan apa yang dikatakan dosen,
Lalu karena belajar daring, jadi tidak mendapatkan feel-nya langsung dari dosen, kurang adanya interaksi. Nah ini, inilah sebabnya center teacher center tadi ya, bagaimana guru sebagai pusat pembelajaran, tidak ada waktu untuk mahasiswa untuk berbicara gitu. Terus lalu ada terlalu terburu-buru, di mana dosen terlalu buru-buru untuk mengajar kalam ini, mungkin bisa dengan dikejar dengan RPS atau yang lainnya, bahkan ada yang bilang karena belum siap. Nah ini belum siap mental dan jiwa raganya mungkin. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang menyarankan untuk dosen itu memberikan inovasi, terobosan-terobosan baru tentang metode yang nantinya akan dipakai untuk mengajar kalam, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, yang terakhir yaitu ini yang menjadi penentu ya, bisa dibilang penentu bagi penelitian kami bisa diterima atau tidaknya. Oke, terbukti bahwa dunia vlog sedang banyak diminati oleh kalangan anak muda pada sekarang ini, apalagi dengan belajar daring, menggunakan aplikasi-aplikasi media-media daring semua. Lebih dari 75% mahasiswa tertarik dengan dunia vlog. Nah, ini merupakan sebuah inovasi baru ini. Selain saat ini pandemi, vlog menjadi tempat menceritakan kegiatan sehari-hari yang sedang trending. Tetapi dengan membuat vlog dan mengunggahnya di YouTube, maka nanti mahasiswa akan mendapatkan profit. Selain dari profit belajar kalam lebih baik lagi, penguasaan kalamnya, kosakatanya, dan tentunya mendapat nilai dari dosen. Lalu ada satu profit lagi yang akan didapatkan dari YouTube-nya sendiri jika nanti banyak yang menontonnya dan subscribernya pun banyak. Nah lalu setelah ditawarkan kepada mahasiswa, sebanyak 60% mahasiswa memilih atau setuju dengan inovasi metode mengajar kalam berbasis vlog. Nah, yang tadi saya bilang ya, alasan mereka menerima metode ini adalah karena sangat efektif dengan prakteknya langsung di lapangan gitu. Jadi mereka melihat bagaimana vlogger-vlogger menjelaskan kesehariannya langsung di kamera gitu. Jadi mereka merasa kemampuan kalam mereka akan sangat meningkat nantinya karena adanya praktek langsung di lapangan. Ini yang sangat memudahkan dari vlognya, tidak harus ada dosen pada saat di lapangan, tetapi sendiri pun bisa gitu. Dengan kemampuan pun akan meningkat gitu, walaupun tidak ada dosen tetapi ada praktek langsung di lapangan. Perkataan lebih terstruktur, tidak ada yang dipaksakan, dan tentunya vlog ini relevan dengan perkembangan informasi dan teknologi pada saat ini. Dan mereka pun langsung menyebutkan platform yang paling bagus, yang paling cocok untuk vlog ini yaitu YouTube. Karena platform ini paling anggap cocok dengan vlog itu sendiri. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Semoga semakin banyak terobosan-terobosan inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan metode pembelajaran mata kuliah kalam dan mata kuliah yang lainnya yang ada di bahasa Arab tentunya, dan yang pasti sesuai dengan zaman dan teknologinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan kami. Semoga penelitian kami ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.